5 tahun gua YouTubean nggak pernah pakai AdSense sama sekali, kecuali jika kena copyright dan AdSense-nya masuk secara tidak langsung. Namun ini adalah video pertama gua sengaja masukin AdSense dengan secara sengaja masukin lagu dari salah satu teman gua, yaitu Davi Xiumbing, agar kemudian ada klaim yang menyebabkan video ini ada AdSense-nya dan AdSense-nya masuk ke Davi Xiumbing sebagai bentuk apresiasi gua kepada Davi Xiumbing. Kenapa? Karena video ini akan gua awali dengan ngajak kalian dengerin Penggalan, lagu barunya Davi Xiumbing berjudul Di Tepian Rindu, yang berkisah tentang ayah. Lo dengerin dulu deh. Anakku selalu merindu, ingin mencium keningmu. Seandainya kau tahu, ku selalu merindukan saat-saat bermain, berlari, berbohong tentang pasangan ibu, bermain layang-layang hingga petang datang menyapa aku di tepian rindu. Oke, itu video yang sekarang sedang viral dan gue denger pertama kali di podcastnya Pras Teguh, podcast Warung Kopi PWK. Gue udah cukup lama tahu, kenal, dan ketemu dengan Davi Xiumbing. Salah satunya di nikahan Nopek Novian. Bahkan kita sudah sempat janjian buat bikin konten bareng. Namun belum kesampaian hingga kemarin gue akhirnya posting lagu terbaru dia yang tadi lo dengerin. Judulnya Di Tepian Rindu. Sengaja gue masukin penggalannya aja agar lo dengerin utuhnya dan nonton video klipnya di channelnya Davi Xiumbing. Nah, kenapa gue sampai bikin video tentang apa yang viral dari Davi Xiumbing ini? Karena gue udah lama menegaskan bahwa orang disabilitas itu bukan orang berkebutuhan khusus, tapi orang berkemampuan khusus. Kalau lo mau nyebut mereka orang berkebutuhan khusus, gak ada masalah. Tapi secara makna harus lo sadari bahwa mereka adalah justru orang yang berkemampuan khusus. Dan fenomena Davi Xiumbing ini seperti contoh konkret yang praktis tentang apa yang gua sering omongin itu. Kenapa? Karena lagu-lagunya Davi Xiumbing dan salah satu yang terbaru Di Tepian Rindu ini adalah tipikal yang walaupun dinyanyikan oleh seorang Davi Xiumbing yang kondisi bibirnya begitu, itu bukan hanya indah di telinga, tapi juga meresap di hati. Paling tidak itu yang gue rasakan dan Pras Teguh rasakan ketika dia podcast langsung dengan Davi Xiumbing. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi bibir yang seperti itu justru kemampuan khusus disimpan oleh Tuhan di balik fenomena bibir yang seperti itu. Dan selama ini kondisi bibir yang seperti itu kan lebih terlihat kekurangan yang harus menjauhi eksplorasi di bakat-bakat yang beririsan langsung dengan bibir. Misalnya yang paling konkret adalah nyanyi.
Tapi David Siumbing itu memutarbalikkan pandangan orang-orang tentang orang-orang disabilitas. Dia justru memanfaatkan apa yang dianggap kekurangan oleh orang-orang justru untuk mengeksplorasi dirinya, karena dia yakin itu adalah anugerah yang indah dari Tuhan, sehingga justru ia menjadi berprestasi dari titik yang di mata orang itu adalah kekurangan. Makanya, gue selalu bilang bahwa disabilitas itu istilahnya manusia, bukan istilahnya Tuhan. Disabilitas itu hanya fenomena dari keterbatasan mata manusia. Di mata Tuhan yang maha tak terbatas, tidak ada istilah kekurangan, atau kecacatan, atau disabilitas, atau apapun namanya. Karena jelas bahwa Tuhan telah menegaskan dalam salah satu ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia itu diciptakan dalam keadaannya yang terbaik, yang paling sempurna, dengan keunikan dan kesempurnaannya masing-masing, apapun keadaannya dia. Cuma karena mata kita nih, manusia terbatas, kita misalnya nggak bisa tuh ngelihat selain lurus. Misalnya lu ngelihat belok tuh lurus terus belok ke bawah, nggak bisa. Nggak bisa ngelihat hingga jarak pandang melebihi beberapa meter. Nggak bisa melihat dengan jarak pandang yang sangat dekat. Jadi penuh anomali. Pandangannya tuh terlalu jauh nggak bisa, terlalu dekat nggak bisa, belok nggak bisa, sangat terbatas. Itu yang menyebabkan manusia sering menuduh sesuatu yang dilihatnya kurang itu sebagai kekurangan yang sejati. Padahal yang kurang sebenarnya matanya dia. Makanya, misalnya ya, tai lalat. Tai lalat itu, kalau lo lihat secara terbatas, yaitu pada tai lalatnya atau di wilayah wajah sekitar tai lalat, mungkin itu kekurangan. Tapi, ketika lo lihat secara lebih utuh di satu wajah, bisa jadi kehadiran tai lalat itu yang menyebabkan wajah seseorang lebih terlihat manis, lebih terlihat cantik, lebih terlihat tampan. Jadi, problemnya itu adalah pada keterbatasan mata kita. Sama kayak sebelum David Siumbing menunjukkan kecakapannya dalam membuat dan menyanyikan lagu, kita anggap dia mustahil nih nyanyi. Dia mustahil punya kecakapan di bidang nyanyi. Karena dia di mata kita punya kecacatan di mulutnya, di bibirnya. Tapi kemudian itu dipatahkan. Asumsi yang sesat oleh David Siumbing. Dan memang karena pandangan manusia tentang apa yang sempurna dan tidak sempurna, apa yang indah dan tidak indah, itu sangat bergantung kepada waktu dan tempat. Misalnya, soal tempat. Di barat, orang-orang Indonesia yang kulitnya sawo matang itu justru sebagai bentuk keindahan. Sedangkan di Indonesia, orang-orang barat yang kulitnya putih itu justru sebab keindahan dia. Jadi tergantung tempatnya nih. Apa yang disebut tampan dan cantik. Begitu juga dalam konteks waktu. Dulu ada masanya di mana orang itu disebut cantik kalau hidungnya pesek. Begitu juga disebut tampan.
Sekarang orang menganggap hidung mancung sebagai simbol kecantikan dan ketampanan, hingga orang melakukan hal-hal yang bodoh dengan mengoperasi plastik hidungnya agar lebih mancung. Jadi karena itu Allah mengajak kepada kita untuk yuk lu bersabar dan perluas pandangan lu terhadap seseorang agar lu tidak melihat apa yang dikaruniakan Tuhan kepada dia sebagai sesuatu yang lu anggap kekurangan itu adalah kekurangan, melainkan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang secara unik. Seperti sidik jari kita yang setiap orang berbeda-beda meskipun orang itu kembar. Nah, oleh karena itu para nabi juga mengusung salah satunya visi ini. Yakni, coba deh lu lihat orang itu dengan segala keadaannya secara positive thinking. Dari kelebihan apa yang sebenarnya ada atas apa yang gue lihat sebagai kekurangan itu di mata gue. Kayak sebuah cerita yang dinisbatkan kepada Nabi Isa, bahwa suatu hari jalan-jalan bersama Hawariyun, yaitu murid-muridnya, hingga menemui bangkai anjing yang busuk dan telah mengeluarkan bau yang tidak enak. Murid-muridnya bilang, ih, itu bangkai anjing. Murid-muridnya yang lain bilang, iya, bentuknya udah buruk sekali. Murid-muridnya yang lain bilang, iya, baunya pun telah menyengat. Namun, Nabi Isa justru seolah-olah tidak mendengarkan semua omongan negatif itu. Beliau mendekat kepada anjing itu, dan kemudian beliau bergumam dan mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah giginya. Gigi bangkai anjing ini begitu rapi dan putih, sungguh indah. Dan dari sana Nabi Isa mengajarkan kepada murid-muridnya untuk yuk lebih sabar dan memperluas pandangan dalam melihat sesuatu, sehingga yang terlihat itu adalah sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Dengan begitu kita gak jadi orang yang judgment kepada orang lain, gak suka ngejudge kepada orang lain, tapi sukanya mengapresiasi orang lain dalam keadaan yang seperti apapun. Terlebih bagi lo yang profesinya sebagai guru, dosen, ustadz, pendakwah, yang berhadapan dengan anak didik yang kalau lu salah melihat dia, maka lu berarti akan menghancurkan dia. Kalau lu pesimis melihat dia, maka lu akan menghancurkan dia. Kalau lu negatif melihat dia, maka lu akan menghancurkan dia. Makanya sedari awal dalam surat Nur ayat 61, Allah menegaskan bahwa siapapun manusia itu, apapun gendernya, bagaimanapun keadaan fisiknya, bagaimanapun keadaan mentalnya, bagaimanapun bahkan keadaan hatinya, mau dia ahli maksiat sekalipun, perlakukan ia secara setara. Jangan diskriminatif. Kalaupun orang-orang dengan disabilitas fisik diberikan fasilitas yang berbeda untuk menunjang dia, itu bukan karena kita membeda-bedakan, tapi karena kita mau menunjang agar dia bisa setara. Kalau yang tidak disabilitas bisa nonton konser musik, yang disabilitas juga beri fasilitas agar bisa nonton juga. Persis sesuai dengan amanat surat Nur ayat 61. Pandang setara, perlakukan setara. Kalau ada uzur atau sesuatu yang menyebabkan dia tidak mungkin setara, fasilitasi agar dia bisa setara. Justru Al-Quran kemudian mengkritik drill kecacatan dalam suratul A'raf ayat 179, yaitu kita yang punya hati, punya mata, dan punya telinga, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang positif yang sumbernya dari Tuhan.
Punya mata cuman ngeliatin negatifnya orang. Punya telinga cuman dengerin keburukannya orang. Punya hati cuman ngerasani kejelekannya orang. Itulah the real kecacatan kata Allah dalam Al-Quran suratul A'raf 179, yaitu mereka itu lebih buruk dari binatang. Makanya sedari awal, yuk lihat semua orang itu dalam pandangan yang dia sempurna sebagai ciptaan Tuhan, sebagaimana Tuhan menciptakan dan menegaskan itu, bahwa semua ciptaannya adalah sempurna. Dan David Sumbing sangat membantu untuk menyadarkan kita secara praktis tentang hal ini. Karena sering sesuatu itu ketika dibicarakan, ketika disampaikan sebagai sebuah pesan, belum nyantol di kepalanya orang. Tapi ketika sudah diberikan kesannya secara langsung, ketika sudah melihat secara nyata, seperti David Sumbing, yang keadaan bibirnya seperti itu, tapi justru menyanyi dengan begitu indah, bukan hanya di telinga, tapi merasuk ke hati kita. Kita sadar, oh iya ya, ternyata itu memang bukan kekurangan, tapi justru kelebihan. Ternyata itu bukan orang berkebutuhan khusus, tapi orang berkemampuan khusus. Sehingga bagi siapa saja lo, terlebih orang tua, yang mungkin memiliki anak dengan keadaan-keadaan spesial seperti itu, lo harus pegang erat pandangan ini, bahwa anak lo adalah manusia sempurna yang di dalam apa yang lo lihat sebagai kekurangan, justru di sanalah kelebihannya. Di dalam apa yang lo lihat sebagai kenegatifan, justru di sana kelebihannya, kepositifannya. Ketika lo melihat, oh dia kurang dalam hal ini, lo harus yakin bahwa dia akan lebih dalam hal lainnya. Sehingga lo optimis melihat anak lo. Dengan keyakinan, anak gua bukan anak berkebutuhan khusus, tapi sejatinya adalah anak berkemampuan khusus.